pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk memulai pembelajaran hari ini terlebih dahulu sebagai rasa nasionalisme, anak-anak memberikan dulu isi Pancasila. Isi Pancasila akan dibacakan oleh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, anak-anak masih ingat materi minggu yang lalu tentang apa anak? Tanda. Kemudian jika kita lanjutkan ke hari ini, kita akan lebih fokus ke masalah khed dan ikhtilaf. Ada yang tidak masuk anak-anak? Nah, baik, berarti masuk semua ya. Baik, akan kita lanjutkan mata pelajaran hari ini, yaitu tentang khed dan ikhtilaf. Kemudian sebelum itu dikeluarkan dulu buku tulisnya, dipersiapkan sekarang sekalian agar kalian lebih bersemangat lagi dalam mencapai itu. Ada suatu hadis, ada riwayat hadis yang menyatakan begini: man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Wan mencari dunia maka dengan ilmu, dan siapa yang menginginkan akhirat juga harus dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, yang dimaksud dunia dan akhirat, maka juga harus dengan ilmu. Tujuan pembelajaran yaitu: 1. Melalui kegiatan pemecahan masalah kontekstual yang disajikan dalam diskusi kelompok, peserta didik akan dapat menjelaskan pengertian khed dan ikhtilaf dengan tepat dan jelas. Kemudian peserta didik mampu menganalisis hal-hal yang dilarang ketika seorang mengalami khed dengan teliti dan tanggung jawab. Pak Guru setelah ini akan menyampaikan beberapa materi. Coba anak-anak simak dengan baik, anak-anak perhatikan, kemudian anak-anak pahami, karena nanti Pak Guru akan menjadikan kalian ini forum diskusi menjadi 3 kelompok. Tanda-tanda balik yaitu khed dan ikhtilaf. Khed dan ikhtilaf, diperhatikan ya. Secara bahasa, khed artinya aliran atau sesuatu yang mengalir. Sedangkan secara istilah, khed adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh sesuatu penyakit atau karena melahirkan. Warna darah khed biasanya merah kehitaman dan agak kental. Mimpi basah, ini untuk laki-laki. Mimpi basah terjadi ketika seorang laki-laki tidur, kemudian saat bangun sudah mengeluarkan mani atau sperma yang dikarenakan oleh mimpi berjima atau yang lainnya. Terjadinya khed beserta siklusnya. Waktu minimal khed adalah sehari semalam. Ingat-ingat ya, 24 jam. Jika sebelum 24 jam sudah berarti itu bukan khed. Itu dinamakan istihadah. Tapi umumnya khed terjadi selama 6 sampai 7 hari. Dan waktu paling lama atau maksimal adalah 15 hari, 15 malam.
Kemudian waktu minimal suci. Waktu minimal suci itu sama dengan waktu maksimal suci. Waktu minimal suci yaitu antara 2 haid ya, 15 hari 15 malam. Jadi kalau sebelum 15 hari 15 malam, anak-anak terutama yang perempuan sudah keluar darah lagi, itu bukan haid, itu istihadhah. Usia wanita yang haid minimal 9 tahun sampai ia memasuki usia menopause, yaitu sekitar 50 tahun. Nah, ini kesimpulannya. Melihat ketentuan waktu haid seperti di atas, jika ada seorang perempuan mengeluarkan darah dari kemaluannya dalam waktu kurang dari 24 jam atau lebih, dari 15 hari 15 malam, jadi jika kurang dari 24 jam atau lebih dari waktu maksimal tadi, maka darah yang keluar tidak bisa disebut darah haid. Begitu juga jika ada seorang wanita yang suci dari haid belum mencapai 15 hari, namun sudah mengeluarkan darah kembali, maka darah tersebut juga tidak disebut darah haid. Darah yang keluarnya kurang dari masa minimal haid atau lebih dari masa maksimal haid disebut darah istihadhah. Istihadhah. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sudah haid, ini tolong disimak baik-baik karena ini nanti sebagai bahan diskusi. Dilarang apa saja, Pak? Sholat. Lanjut. Dilarang puasa. Meskipun wanita yang sudah haid dilarang puasa, namun ia wajib untuk mengqadha atau mengganti di waktu yang berikutnya. Lanjut. Apa saja Pak yang dilarang Pak? Dilarang tawaf atau mengelilingi Ka'bah. Meskipun dilarang melaksanakan tawaf, namun wanita yang sedang haid diperbolehkan untuk melaksanakan rangkaian haji yang lain. Kemudian larangan berikutnya adalah menyentuh mushaf serta membaca Al-Quran. Lalu kemudian bagaimana jika membaca lirik yang di dalam Al-Quran? Karena itu sebagai rutinitas. Kemudian larangan yang terakhir adalah apa itu anak-anak? Setelah menjelaskan materi dari Pak Guru tadi, saya kira anak-anak sudah ada kepahaman ya. Untuk kali ini silakan membuat kelompok untuk Pak Guru berikan, silakan mengelompok akan Pak Guru memberikan tugas untuk didiskusikan oleh anak-anak sekalian. Ayo mulai. Terus baik anak-anak sekalian, setelah kalian membuat kelompok diskusi ini, Pak Guru akan memberikan soal untuk mendiskusikan apa saja tadi yang dilarang seseorang dalam masa haidnya atau ikhtilam jika belum mandi junub. Ya, bisa dimengerti? Apa saja yang dilarang? Nanti setelah anak-anak tulis, nanti ketua Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku terima kasihku. Baik, anak-anak tolong melakukan diskusi. Kemudian tugas selanjutnya adalah salah satu perwakilan dari setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi di depan. Ayo silakan dari kelompoknya Toha, kalian maju. Masuk, baca yang keras. Hal-hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid: 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Tawaf, 4. Al-Quran, 5. Infak di Hai, tepuk tangan anak-anak. Maju. hal yang dilarang bagi perempuan
tentang haid. 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Tawaf, 4. Menyenduk Al-Quran, 5. Iktikaf di masjid. Hal yang dilarang bagi perempuan yang sedang haid: 1. Sholat, 2. Puasa, 3. Tawaf, 4. Menyenduk Al-Quran, 5. Iktikaf di masjid. Tepuk tangan anak-anak. Baik anak-anakku sekalian, selanjutnya adalah kita membuat kesimpulan bersama Pak Guru. Setelah anak-anak tadi melihat materi, kemudian anak-anak mendiskusikan. Sekarang kita simpulkan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa ngasih kesimpulan? Ya, apa kesimpulannya? Iya, betul, bagus. Kemudian ada lagi? Ya, Usia haid dimulai sekitar usia 9 tahun sampai 50 tahun. usia haid dimulai sekitar umur 9 tahun. Kira-kira kelas 3 atau 4 ini ya. Dan diakhiri ketika usia 50 tahun alias disebut menopause. Kemudian kesimpulan selanjutnya apa yang bisa menyimpulkan? Oh ya, ayo. Dan sekarang ada berapa? Ada 5 apa saja? Terus terakhir? Oh, sudah. Oh ya. Hal-hal yang dilarang ketika seseorang mengalami haid atau hadas besar ada 5. 1, dilarang sholat, tapi wajib mengqadha ketika nanti sudah wajib mengganti juga. Kemudian yang terakhir dilarang iktikaf atau berdiam diri di masjid. Anak-anak sekalian, tadi kita menyimpulkan hasil belajar. Nah, sekarang Pak Guru akan menjawab yang bisa katakan berapa waktu minimal seorang wanita mengalami haid? Apa? Katakan dulu. Ya. 24 jam atau 1 hari 1. Kemudian berapa maksimal masa haid bagi seorang wanita? 15 hari alias 2 minggu. Namun kalau menurut adat pada umumnya wanita haid itu cuma 6 sampai 7 hari. Selanjutnya berapa kira-kira usia wanita mengalami masa berhenti haid atau menopause? 50 tahun. Kemudian setelah tanya jawab, Pak Guru akan memberikan penilaian. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Pak Guru telah mulai hasil belajar kalian yang kalian buktikan dengan pekerjaan di portofolio. Pak Guru akan mengingatkan kembali bahwa pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang mandi wajib setelah haid dan istilah. Nah, himbauan dari Pak Guru adalah sebelum kita tutup proses belajar mengajar hari ini